Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya mau membahas tentang berapa lama sebenarnya kita menjinakkan perkutut dalam kandang ternak ya. Sebenarnya masa-masa lama atau tidaknya ini bagi saya tidak bisa ditentukan. Dalam arti sekali lagi lingkungan dan perawatan Anda itu sangat menentukan perkutut Anda itu cepat mapan atau tidaknya. Ya, terapi suara-suara perkutut dalam kandang itu sangat diperlukan ya. Makanya saya sering menge-share MP3 dan lain-lain itu gunanya untuk apa? Sekali lagi ya, untuk terapi. Karena perkutut Anda yang di kandang ternak kalau jarang bunyi, tidak gacor, ya tidak, ya bukannya tidak mungkin, tetapi ya amat sangat terlalu sulit sekali untuk produksi. Ya, jadi di video yang lalu sudah saya bahas. Perkutut yang bekurnya saja tidak bagus, itu di ternak pun juga tidak bagus juga. Ya, jadi ketika ada pejantan, bekurnya kurang keras. Ada pejantan suaranya kurang bagus. Ini juga akan pengaruh juga ya. Jadi kurang bagus dalam arti tidak bisa ngelos. Ya, karena tipikal suara perkutut itu jelas berbeda semua. Nggak mungkin suara perkutut itu sama, nggak mungkin. Ya, tetap ada bedanya, entah itu diketukan yang mana tetap ada bedanya. Entah ada tekanan depan, tengah atau ujungnya tetap ada bedanya. Ya. Yang saya maksud di sini adalah suara-suara yang mendominan lari ke betina. Ya, jadi yang saya katakan suara kurang bagus untuk ternak tadi, adalah suara yang sebenarnya jantan, cuma kualitas suaranya itu tidak seperti layaknya jantan, dan ini memang kurang bagus seperti itu. Nah, sekali lagi ke nyamanan perkutut ya. Jadi untuk tidak gelabak dan lain-lain itu bagaimana Mas? Seringlah kita ngopi di depan kandang kita, aktivitas di kandang kita. Seperti saya di kandang ini dulu dianggap orang goblok, dianggap orang nganggur, dianggap orang yang malas kerja. Padahal saya di kandang itu satu tujuan adalah mengamati perkutut saya. Ya memang nggak kerja, ya duduk saja. Karena ngamati, kalau kita jalan-jalan ya nggak jadi ngamatian gitu. Karena pengamatan itu harus dalam kondisi burung tenang. Nah, burung tenang dalam pangkringan ataupun atas atau bawah, ini akan kelihatan nyaman tidaknya. Nah, sudah saya share di sana sebelumnya video ciri-ciri perkutut nyaman, yaitu terbang zigzag, teman. Ya, gelebak-gelebak. Di kandang itu sering gelebak. Makanya saya sering katakan ternak perkutut itu yang penting ketinggiannya, bukan nyampingnya. Karena perkutut itu sering zigzag terbangnya. Nah, ketika perkutut Anda sudah mulai terbang zigzag, walaupun itu masih gelebak, insya Allah sudah mulai mapan. Pertama itu. Yang kedua, caranya kelihatan dari segi apa? Naik turun makan itu sudah tidak takut orang. Ini sudah mapan. Meskipun ketika kita mendekat dia tetap gelabak. Ini perkutut sudah nyaman. Nah, yang sering terjadi kesalahan di peternak permula itu adalah ketika perkututnya datang kok nggak mapan-mapan. Nah, ini perlu dikoreksi teman. Jadi ketika Anda mendatangkan perkutut 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang dalam satu kandang kotak, tanpa ada perkutut yang lama di sana, ini biasanya mapannya agak lama. Nah, langkah yang harus Anda ambil adalah ketika Anda membeli perkutut tadi yang tidak diselingi oleh perkutut Anda, ya, kalau Anda beli 5 pasang, semua taruh dalam satu kandang berjejer tanpa ada selingan perkutut yang lama di kandang Anda. Itu cukup Anda masukkan jebret, ya, seperti pengondisian perkutut yang baru datang dalam pengiriman, sudah saya share videonya. Anda tinggal sore saja dicek temboloknya itu ada isinya atau tidak. Kalau temboloknya ada isinya, meskipun sedikit, coba kasih Super N. Diterapi Super N sedikit-sedikit, ya, semuanya dikasih. Kalau belum ada isinya sama sekali, kita lolos sedikit-sedikit. Jangan, nggak usah kenyang, sedikit saja. Yang penting burung perkutut tersebut hidup, masukkan lagi. Karena ada masanya teman, perkutut itu biasanya 1-2 hari itu jarang turun. Ya, jarang turun. Kecuali kalau Anda naruhnya kandang itu berdampingan.
Ya, Anda punya 3 pasang di rumah yang sudah mapan. Nah, Anda beli lagi 3 pasang. Nah, itu Anda taruh segini. Ini kutut baru, kutut lama, kutut baru, kutut lama. Nah, seperti selang-seling seperti ini, itu akan berpengaruh kuat sekali. Yaitu mempercepat perkutut tersebut mapan. Karena apa? Ketika dia gelabak, lihat teman sampingnya kok nggak gelabak, ini gelabaknya juga akan berkurang. Nah, ini yang pengalaman yang saya alami dan kadang saya, makanya saya kalau memindah ke perkutut ataupun mendatangkan perkutut dari tempat saudara saya Mas Budi atau Mas Sucok, nah, karena saya untuk pembibitan ternak ini juga cuma dari itu saja, nggak ambil dari luar. Nah, gennya supaya tidak campur aduk. Itu ya saya seling-seling. Dan alhamdulillah dalam jangka seminggu sudah mapan. Meskipun ada beberapa pasang itu yang seharian itu saya pantau dalam amben sini itu tidak turun. Dan ternyata turunnya ketika saya pergi kerja. Karena saya cek sorenya itu temboloknya ada isinya. Nah, disinilah teman-teman cara mengkondisikannya seperti itu. Ketika burung datang, tabur makanan, dipenuhi makanan, kasih minum, tinggal pergi. Sorenya dicek, ya. Nah, kalau kita pantau dari jarak jauh sekitar 4 meteran, 5 meteran, perkutut sudah mau naik turun makan biasa, berarti tandanya perkutut kita sudah nyaman, tidak stres. Intinya tidak stres. Kalau nyamannya belum, intinya tidak stres. Nah, setelah itu apa langkah yang selanjutnya kita ambil? Sering aktivitas di depan kandang, nggak usah nyapu tapi ya. Kalau perkutut baru ada nyapu yang gelapa kabeh, malah biar. Nah, cukup duduk saja. Cukup duduk saja, jarak antara kandang dan kita itu sekitar 1 meter sampai 1,5 meter. Jangan sampai 2 meter lebih ya. 1 meter, 1,5 meter. Ini pengaruhnya kuat sekali. Ya, untuk kemapanan perkutut kita. Nah, rasa ngehnya perkutut kita itu ada. Karena sekali lagi saya tekankan di sini, memelihara perkutut itu beda dengan ocehan. Perkutut itu butuh kedekatan emosional dengan kita. Semakin kita dekat dengan dia, semakin nyaman perkutut dengan kita, semakin kita sering aktivitas di depan kandang, itu perkutut akan semakin nyaman. Ya, tidak ngeluap kan manuk cedak ngeluap kan karuan. Nah, ini tandanya kurang. Kecuali yang mendekat itu orang lain. Ya, biasa, karena ada settingan dalam dunia peternakan perkutut itu ada settingan yang memang yang masuk di kandang itu cuma keluarganya ada. Kalau di kandang saya setting los-losan. Jadi selama tidak memakai topi, tidak memakai jaket itu saya perbolehkan masuk kandang. Tapi kalau pakai kopi ya, pakai topi, terpaksa saya suruh lepas. Karena pengaruhnya kuat sekali. Ketika orang pakai topi, apalagi topinya merah atau kuning, itu perkutut langsung beng. Ya, luar biasa kagetnya. Nah, setelah saya kenapa melarang orang pakai jaket dan topi masuk kandang saya. Nah, triknya apalagi teman? Ketika perkutut Anda biar cepat nyaman di kandang, yang terakhir adalah kita paham akan kemauan perkutut kita. Ya, jadi perkutut itu ada yang ketika di kandang bawah nggak kerasan, suruh kerasanya di kandang atas. Kandang atas nggak kerasan, suruhnya kandang bawah. Ketika di pojokan nggak bertelur, pindah di tengah bertelur. Itu ada. Saya pernah mengalami sering kali lah. Ya, namanya perkutut banyak ya sering. Jadi perkutut itu misalnya gini, di bawah itu sudah mau bertelur. Ya, sudah mau bertelur, sudah angkrem, tapi ternyata tidak menetas. Beberapa kali, sampai 3-4 kali itu enggak netes. Saya kasih teman, tolong dipelihara dengan baik. Ini di sini ngendok beberapa kali, tapi tidak jadi. Alhamdulillah di sana juga bertelur. Sama seperti halnya ketika kandang di luar itu ada beberapa, ada induan lah kok berapa. Ada satu pasang induan yang sudah bertelur, tapi telurnya jatuh. Kadang menelur di sarang tapi tidak diengkremi. Nah, itu saya pindah kandang di sini, yang sering saya tongkrongin di sini. Dulu waktu rumah saya belum saya bangun itu kan, di video-video yang lama bisa Anda simak ketika rumah saya belum dibangun. Itu saya pindah di situ, alhamdulillah. Nggak lama ya bertelur, produk dengan baik. Sebaliknya, di kandang depan saya itu,
ada pasangan yang sudah bertelur berkali-kali tapi nggak jadi. Saya pindah di kandang luar, ternyata alhamdulillah jadi. Nah disinilah saya katakan kepada teman-teman, kita harus paham kemauan perkutut kita. Kalau kita mau perkutut kita cepat produksi. Salam perkutut sampai patot.